Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk. Halo Mbak. Halo Mas, silakan duduk. Terima kasih. Halo, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya M. Reza Mahendra. Saya mahasiswa di Universitas Global Mandiri Palembang. Saya di sini ingin konseling bersama Mbak Pira. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Elvira Maharani, Mas bisa panggil saya Mbak Pira. Saya di sini sebagai konselor yang nantinya akan memfasilitasi dan menjembatani permasalahan yang sedang Mas alami. Nah, apa Mas saya lihat-lihat wajah Mas ini sedikit murung. Jadi gimana kabarnya Mas hari ini? Kabar saya baik, tapi ada hal yang ingin saya ceritakan. Sebelumnya Mas Reza, apakah sudah pernah mendapatkan layanan konseling? Belum pernah. Jadi saya jelaskan dulu. Jadi konseling ini adalah suatu bantuan yang diberikan kepada individu dengan tujuan untuk mengentaskan permasalahan yang sedang dialami. Nah, jadi Mas Reza bisa menceritakan permasalahan kepada saya. Kita akan mencari solusinya bersama-sama. Saya ragu-ragu bercerita dengan Mbak. Soalnya saya takut. Takut apa? Saya takut diketahui orang banyak dan diketahui teman-teman saya. Jadi Mas Reza takut menceritakan permasalahannya kepada saya dan takut permasalahannya akan terbongkar seperti itu. Ya benar. Nah, saya jelaskan dulu terlebih dahulu ya. Nah, Ya. dalam konseling ini terdapat namanya asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan ini menjamin semua cerita dan semua data yang Mas berikan kepada saya. Saya tidak akan menyebarluaskan data atau cerita yang Mas ceritakan. Saya akan menjaga kerahasiaan ini karena pada dasarnya sudah menjadi tugas saya sebagai seorang konselor untuk menjaga kerahasiaan konselingnya. Saya mempunyai permasalahan di 2 tahun keterbelakangan saya sempat minum alkohol. Tapi di 2 bulan keterbelakangan saya menjadi kecanduan alkohol. Saya minum alkohol sampai mabuk. Apakah Mas Reza mengkonsumsi alkohol itu sendiri atau karena pengaruh lingkungan? Saya mengkonsumsi alkohol sendiri, terkadang dipengaruhi lingkungan. Terkadang teman-teman saya mengajak saya. Berarti Mas Reza ini berasal dari lingkungan yang juga mengkonsumsi alkohol. Ya benar. Jadi apa yang Mas Reza rasakan pada saat mengkonsumsi alkohol itu? Saya merasakan senang, tenang, dan juga bahagia saat mengkonsumsi alkohol. Apakah ada pemicu lain yang membuat Mas Reza ini mengkonsumsi alkohol secara rutin? Saya diajak teman-teman saya saat di rumah teman, di kafe, dan di klub malam. Mas Reza juga mengkonsumsi alkohol bersama teman-teman. Ya benar. Nah, pada saat sendiri, kapan waktu yang pas dan tepat untuk Mas Reza mengkonsumsi alkohol? Pada malam hari sebelum tidur. Apakah Mas Reza sudah pernah menolak ajakan teman Mas Reza untuk tidak mengkonsumsi alkohol? Belum pernah, karena saya takut dijauhi teman-teman saya, karena saya menolak ajakan mereka. Jadi Mas Reza takut Ya. untuk apabila menolak ajakan teman, Mas Reza tidak ditemani lagi oleh mereka. Ya, itu benar. Saya takut kalau saya menolak, saya takutnya tidak berteman lagi bersama mereka. Apakah Mas Reza sudah pernah menolak ajakan mereka? Belum. Saya belum pernah menolak ajakan mereka. Setelah saya pikir-pikir, mereka juga tidak pernah memaksa saya untuk ikut. Tapi terkadang saya sendiri tidak enak hati karena menolak Ajakan mereka ya. Ya. Kesenangan itu bersifat permanen. Tidak. Saat saya minum alkohol saja, selebihnya tidak. Apakah ada efek yang Mas Reza rasakan pada saat mengkonsumsi alkohol tersebut? Ada
halusinasi, merasakan senang. Apakah ada efek negatif yang Mas Reza rasakan pada saat selesai dari mengkonsumsi alkohol tersebut? Ada. Di pagi hari setelah minum alkohol saya merasakan pusing, merasakan mual, tidak fit dan tidak produktivitas dalam. Nah, jadi dalam konseling ini Mas Reza saya akan menggunakan teknik CBT, di mana kita akan merubah pemikiran yang irasional menjadi pemikiran yang rasional. Dalam hal ini saya menangkap dua hal pemikiran irasional yang berada dari Mas Reza. Yang pertama, bahwa Mas Reza merasa tidak akan ditemani lagi oleh teman-teman apabila tidak mengkonsumsi alkohol. Yang kedua, Mas Reza merasa senang dan tenang apabila sudah mengkonsumsi alkohol. Ya, benar. Nah, pada kenyataannya yang pertama tadi bahwa teman-teman Mas Reza sebenarnya tidak pernah memaksa Mas Reza untuk mengkonsumsi alkohol. Yang kedua, Mas Reza menyadari bahwa ada efek negatif yang ditimbulkan oleh alkohol ini bagi tubuh Mas Reza. Ya, benar. Nah, jadi saya yakin Mas Reza bisa berkomitmen untuk mempertahankan pemikiran yang rasional ini. Nah, dari angka 1 sampai 10, di angka berapa Mas Reza ingin berubah ke arah lebih baik? 10. Wah, saya senang sekali dengan keinginan Mas Reza yang ingin berubah dengan begitu signifikan. Ya. Nah, apakah Mas Reza memiliki hobi-hobi lain selain berkumpul dengan teman, meminum alkohol di tempat-tempat tersebut? Ada. Saya mempunyai hobi futsal kemarin. Nah, selama Mas Reza mengalami masalah alkohol selama 2 bulan ini, berarti Mas Reza meninggalkan hobi futsal tersebut. Ya, benar. Kenapa Mas Reza meninggalkan hobi futsal tersebut? Karena waktunya dipakai untuk berkumpul dan minum alkohol bersama teman-teman. Jadi Mas Reza menghabiskan 2 bulan belakang ini untuk bermabuk-mabukan saja. Iya, benar. Nah, jadi perubahan serta perubahan perilaku yang ingin Mas Reza capai dapat dicapai apabila Mas Reza mempertahankan pemikiran yang rasional tadi, bahwasanya teman Mas Reza tidak akan meninggalkan Mas karena mereka tidak pernah memaksa Mas untuk meminum alkohol. Yang kedua, bahwa alkohol itu tidak baik bagi kesehatan. Ya, benar. Nah, apakah Mas Reza berkomitmen untuk tetap memikirkan hal tersebut? Saya sudah berkomitmen untuk berubah dan memikirkan hal tersebut dan kedepannya juga. Nah, karena pada dasarnya konseling ini mempunyai tujuan untuk memandirikan Mas. Ya, nah, benar. jadi keputusan ataupun pemikiran harus berada di tangan Mas dan harus dikendalikan dengan sendirinya. Ya. Apabila Mas memiliki perasaan dan pemikiran yang negatif lagi, Mas bisa melakukan relaksasi. Melakukan relaksasi, contohnya seperti apa, Mbak? Nah, Mas bisa mengikuti kata-kata atau petunjuk yang akan saya lakukan setelah ini ya. Oke. Mas bisa memejamkan mata, menarik napas dengan dalam, ditahan, serta dihembuskan dari mulut dengan perlahan-lahan. Seperti itu. Sampai Mas merasa tenang. Apakah Mas bisa melakukan hal tersebut sendiri tanpa bantuan? Ya, saya bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan. Saya rasa saya sangat senang dengan keinginan Mas untuk berubah. Ya. Jadi komitmen ini akan kita pegang bersama. Ini adalah pertemuan pertama. Saya harap kita bisa bertemu lagi di minggu kedua, yaitu minggu depan, untuk membicarakan progres dan perubahan dari minggu pertama dan minggu kedua. Apakah Mas bersedia untuk menemui saya lagi di sini? Saya bersedia untuk menemui Mbak lagi di sini. Saya rasa konseling hari ini kita sudahkan. Saya rasa konseling pada saat ini kita akhiri saja, mengingat juga
Mas sudah memiliki komitmen untuk dirinya sendiri Iya. untuk tidak mengkonsumsi alkohol Ya, dengan cara mengalihkan alkohol ke hobi. mengalihkan rasa ingin mengkonsumsi alkohol tersebut dengan hobi-hobi yang positif serta tidak ada tekanan dari siapapun kan. Saya rasa saya tunggu progres Mas Reza ke minggu-minggu selanjutnya ya. Iya. Saya ucapkan terima kasih juga buat Mbak Pira karena sudah bantu saya dalam menanggapi hal ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga dengan komitmen saya ini saya bisa berubah ke depannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Mbak. Nah, sebelum sesi ini kita akhiri, saya ingin mengetahui perasaan Mas Reza setelah mengikuti sesi konseling yang pertama ini. Saya merasakan lega, saya merasakan enak, sudah cerita dalam permasalahan saya. Saya merasakan lega setelah konseling. Ini waktunya udah habis ya Mbak. Saya ada janji soalnya dengan teman saya. Saya boleh ke depan mau pergi soalnya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Ya, terima kasih ya Mas sudah Ya, saya makasih sedia ya, Bu. menceritakan masalahnya Oke, ya. makasih Saya ya. antar ke depannya. Oke, makasih.